Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul khabir. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita atau pembacaan kita terhadap kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah karya Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan masuk ke hadis yang ke-39. Ya, silakan dipersiapkan bukunya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata muallif penulis Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan untukku dari umat-umatku al-khata'a, dosa yang disebabkan kekeliruan, dosa yang disebabkan kesalahan, wan nisyana, dosa yang disebabkan lupa, wa mastukrihu alaihi, dan dosa yang disebabkan karena dipaksa. Hadisun hasanun, hadis ini hasan, artinya derajatnya di bawah sahih. Dan hadis hasan itu bisa kita jadikan landasan dalam membangun amal dan hukum-hukum syar'i. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, wal Baihaqi dalam Sunan Baihaqi, dan selain mereka berdua. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-39 yang kita baca ini adalah hadis yang melalui jalur sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan sahabat Abdullah ibnu Abbas ini termasuk mukthirin, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, para ulama menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas itu berkisar 1696 hadis. Ya, jadi sekitar 1696 hadis itu yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas. Dan sahabat Abdullah ibnu Abbas ini jamaah sekalian adalah merupakan sosok ulamanya para sahabat, dan dia patut kita jadikan tauladan dalam menuntut ilmu dan memuliakan ilmu. Beliau adalah pakarnya tafsir Al-Quran berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Abdullah ibnu Abbas ini orang yang faqih tentang Islam dan maha tahu tentang tafsir, ahli tentang ta'wil Al-Quran atau tafsir Al-Quran. Maka tidak ada dari kalangan para sahabat yang lebih alim tentang Al-Quran melainkan Abdullah ibnu Abbas. Ya, oleh karena itu pernah ditanya kepada beliau, ya Ibnu Abbas, ya Abdullah, min aina laka hadzal ilm, dari mana Anda bisa mengumpulkan ilmu yang begitu banyak ini?
Makanya digelari beliau habrul ummah, al-habru, menunjukkan betapa luasnya ilmunya. Beliau menjawab, min lisanin sa'ul wa qalbin aqul wa badanin ghairu malul. Dari lisan yang senantiasa bertanya kepada ahli ilmu, hati, akal yang cerdas, dan badan yang tidak pernah letih dalam menuntut ilmu. Ya, kunci untuk menjadi alim ulama, orang yang luas ilmunya, disebutkan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas tadi, rajin bertanya. Lisanun sa'ul, karena as-su'al miftahul ilmi, kata para ulama. Bertanya itu adalah kuncinya ilmu. Ya, jadi bertanya adalah kuncinya ilmu. Wa qalbin aqul, kecerdasan, ya, butuh kecerdasan. Wa badanin ghairi malul, dan badan yang tidak pernah letih dalam menuntut ilmu. Salah satu potret, ya, bagaimana sahabat Abdullah ibnu Abbas ini semangat menuntut ilmu, disebutkan dalam biografi beliau, pernah suatu ketika mendengarkan satu hadis yang sebelumnya belum didengar. Maka dia ingin langsung mendengarkan hadis ini dari sahabat yang meriwayatkannya. Dia ambil untanya dari Madinah berangkat ke kota Mekah. Jaraknya jauh, ya, jaraknya jauh. Sesampainya di kota Mekah, ketuk pintu nggak dibukain. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini masih istirahat. Beliau gelar sorbannya, duduk depan pintu nunggu dibuka. Sampai beberapa jam berlalu, pas sahabat yang meriwayatkan hadis ini keluar, kaget melihat sahabat Abdullah bin Abbas duduk depan pintunya. Bertanya, ada apa gerangan? Ya ibna ammi Rasulillah, wahai sepupu Rasulullah, ada apa gitu. Maka Abdullah bin Abbas mengutarakan hajatnya. Saya datang ke sini ingin mendengarkan hadis ini. Saya dengar Anda yang meriwayatkannya. Ya benar. Kenapa Anda tidak menyuruh orang lain datang menjemput saya biar saya yang ke Madinah? Enggak usah antum repot-repot ke Mekah. Apa jawab sahabat Abdullah bin Abbas? Hakadza ulimna, ya. Hakadza umirna an naf'ala bi ulama'ina. Ini seperti inilah kami diperintahkan terhadap ulama-ulama kami. Kami yang harus mendatangi ulama-ulama. Kami yang harus mendatangi ahli ilmu. Karena al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ya. Jadi lihat bagaimana potret beliau, semangatnya beliau dalam menuntut ilmu hanya demi satu hadis. Ya, jauh-jauh dari Madinah ke Mekah. Ya, luar biasa. Maka hendaklah kita mengambil tauladan dari beliau. Ini sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tajawaza li an ummati. Memaafkan untukku dari umat-umatku. Maksudnya adalah la itsma alaih. Jadi kalau kita melakukan tindakan-tindakan maksiat disebabkan salah satu dari faktor yang akan kita baca nanti, itu la itsma alaih, tidak ada dosanya. Itu maksud dari tajawaza li an ummati. La itsma alaih, tidak ada dosanya. Cuma perlu kita garis bawahi jamaah sekalian, sesuatu yang tidak berdosa itu bukan berarti lepas dari hukum, konsekuensi syar'i, ya. Contoh misalnya, ya, lempar mangga yang kena kaca rumah tetangga pecah, merusak barang tetangga, itu zalim, ya kan? Zalim enggak? Zalim. Nah, zalim, tapi karena melakukannya khotoan, ya, tindakan yang disebabkan karena kekeliruan, ya, dia tidak punya niat untuk lempar kaca, niatnya lempar mangga, kena kaca tetangga pecah, la isma alaih. Tindakan kezaliman ini tidak ada dosanya, tapi ada konsekuensi hukumnya. Apa? Wajib ganti rugi, gitu loh. Jadi enggak selamanya yang tidak berdosa lepas dari hukum, ya. Contoh lain misalnya jemaah sekalian, ya. Nah, pas kita berkendara gitu kan, qadarullah nabrak orang. Ya, qadarullah nabrak orang sampai meninggal. Membunuh itu dosa enggak?
Ya, hukum asalnya membunuh dosa, tapi karena melakukannya itu khotoan, ya, tindakan yang didasari kekeliruan, maka la isma alaih, tidak ada dosa di situ. Tapi ada konsekuensi hukum, ada, wajib bayar diat, wajib bayar kafarat. Nah itu. Jadi enggak semua yang enggak ada dosanya itu lepas dari hukum, ada konsekuensi hukumnya, ya. Jadi yang dimaksud dengan tajawazali an ummati di sini adalah la isma alaih, tidak berdosa, namun nanti ada konsekuensi hukumnya, ya. Ini apa aja faktor-faktor yang menyebabkan sebuah tindakan kekeliruan atau maksiat itu tidak ada dosanya, dalam artian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor pertama adalah al-khoto'ah. Jadi apabila maksiat dan dosa itu didasarkan kekeliruan, ya, kekeliruan. Nah, yang dimaksud dengan al-khoto'ah di sini disebutkan oleh Syekh, idza akhta'al muslimu wa amila ma la yaliku wa kana khata'an ghayra muta'ammadin falaysa alaihi syai'un. Apabila seorang muslim melakukan sebuah tindakan yang tidak layak, tindakan yang tidak pantas, artinya maksiat, ya, khotoan, karena didasari kekeliruan tanpa ada unsur kesengajaan, ya, maka falaysa alaihi syai'un, artinya dia tidak berdosa atas tindakan tersebut. Dan khoto itu sendiri ada yang khoto min haisul qasdi, keliru, ya, keliru ditinjau dari niatnya, ya, kayak tadi, ya. Lagi misalnya kita contohnya di medan perang, ya, di medan perang dia punya niat untuk membunuh, tapi dikira yang dibunuh itu adalah orang kafir. Ternyata setelah mati tabayyana annahu muslim, orang itu ternyata muslim. Nah, gimana nih? Berarti dia membunuh kafir apa muslim? Muslim. Tapi dari awal ketika dia membunuh itu mengira orang itu adalah orang kafir. Dan dia punya niat enggak? Ketika membunuhnya punya niat enggak? Punya. Nah, karena dia menyangka dia orang kafir. Ternyata setelah mati ketahuan itu orang muslim. Termasuk dalam kategori qatlul khata', membunuh karena keliru. Nah, tadi niatnya ada tapi ternyata keliru. Itu namanya khata' min haisul qasdi, ya. Dan ini tetap dimaafkan, tidak ada dosanya, tapi ada konsekuensi hukum, yaitu bayar diat dan kafarah. Ini. Ada juga khata' min haisul fi'il. Khata' ditinjau dari perbuatannya. Enggak punya niat tapi perbuatannya, ya. Kayak tadi kita lempar mangga misalnya, yang kena perut orang hamil gitu kan, akhirnya keguguran. Dosa enggak? Dosa enggak? Tidak, ya. Tidak, dia enggak punya niat untuk melempar orang hamil, tapi yang dilempar mangga, cuman perbuatannya jatuh kepada orang yang salah gitu kan. Bukan mangga yang kena tapi orang hamil tadi. Nah, ini namanya kekeliruan perbuatan, ya. Dan ini juga tidak berdosa, tapi ada konsekuensi hukumnya, ya, wajib bayar diat, ya, wajib bayar diat tadi itu. Kemudian yang kedua, ya, faktor yang kedua, apabila kita melakukan sebuah dosa atau maksiat didasari an-nisyan, lupa, ya, lupa. Dan memang manusia itu adalah tempatnya lupa, jemaah sekalian, ya. Makanya disebutkan di sini wan nisyanu idza nasiya wa taraka at-ta'ata aw taraka syai'an nisyanan la ta'ammudan. Nisyan itu adalah apabila dia lupa meninggalkan sebuah ketaatan, meninggalkan sesuatu yang wajib misalnya. Contoh jamaah sekalian, tasyahud awal di dalam sholat itu kan termasuk wajibatus sholah. Nah, itu kalau kita tinggalkan secara sengaja itu enggak sah sholatnya. Kalau ditinggalkan secara sengaja. Tapi kalau lupa, maka meninggalkan sesuatu yang wajib hukum asalnya
dosa. Nah, kalau lupa bagaimana? La itsma alaih. Tidak ada dosa tapi ada konsekuensi yang lain. Apa konsekuensinya? Sujud sahwi. Itu maksudnya. Jadi sesuatu yang tidak dosa belum tentu lepas dari konsekuensi hukum. Nah, ini. Sama kayak misalnya kita lagi puasa. Ya, lupa lagi puasa ini. Minum. Ya, minum. Nah, kalau kita lihat orang minum itu diingatkan atau dibiarkan? Dibiarkan atau diingatkan? Diingatkan. Jangan berdalil at'amahullah wasaqah. Oh, itu lagi diberi makan dan diberi minum oleh Allah rezekinya. Enggak, tetap kita ingatkan. Ya ahi, antum lagi puasa. Itu perbuatan mungkar soalnya. Nah, jadi makan ketika puasa itu kan mungkar, maksiat. Cuman dilakukan karena lupa. Maka dosa enggak? Enggak, ya. Enggak, tapi ada konsekuensinya. Ketika diingatkan langsung harus berhenti. Wa yutimmu siyamahu, dia sempurnakan puasanya. Puasanya. Ini. Jadi wan nisyan. Sama juga misalnya meninggalkan sholat misalnya, jamaah sekalian. Lupa ini, sholat zuhur belum karena lupa, sampai asar juga lupa. Ya, apakah ketika dia meninggalkan zuhur asar tadi dosa? Enggak dosa karena lupa. Tapi ada konsekuensi. Apa itu? Wajib dia qadha salat yang ditinggalkan. Makanya Nabi SAW jelaskan dalam hadis, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Kalau ada orang tertidur, luput darinya salat karena tertidur atau luput darinya salat karena lupa, maka wajib dia salat ketika dia ingat. Maksudnya melakukan salat yang dia lupakan tadi ketika dia ingat. Nah, itu konsekuensinya. Namun tidak berdosa karena meninggalkannya. Ini jadi tajawaza li an ummati al khata', ya, dosa yang disebabkan karena kekeliruan, baik kekeliruan ditinjau dari niatnya tadi atau dari perbuatannya. Yang kedua, dosa karena lupa, ya. Kemudian wa mastukrihu alaih, dan dosa yang disebabkan karena dipaksa. Dipaksa. Nah, dua pertama itu juga selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-khata' wa nisyan. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Nah, jadi Allah tidak akan menghukum kalian dengan sumpah yang tidak didasari dengan niat, gitu kan? Artinya ada unsur niat, ya. Sama khata itu ada unsur niat enggak? Enggak ada. Nisyan juga enggak ada unsur niat. Makanya sesuatu yang tidak didasari dengan niat itu ketika kita melakukan kekeliruannya, maka tidak ada dosanya, tidak dihukum oleh Allah karena hal tersebut, ya. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami, azab kami karena kami lupa atau kami keliru. Ini juga selaras dengan hadis ini. Artinya Allah tidak akan menghukum seseorang karena sebuah dosa yang didasarkan kepada kekeliruan dan lupa tadi, ya. Kemudian wa mastukrihu alaih, dan dosa yang disebabkan karena dipaksa, ya. Ini, maka la yu'akhaz, orang ini tidak akan dihukum karena dosa ini. Artinya tidak ada dosanya. Kenapa? Karena maslubul iradah, orang yang dipaksa itu enggak ada niat, ya. Orang yang dipaksa itu enggak ada keinginan untuk melakukannya, tapi dipaksa. Ya, contoh misalnya antum dipaksa untuk mengucapkan ucapan yang kufur. Ya, dipaksa untuk mengucapkan ucapan yang kufur. Ya. Nah, ada niat enggak untuk mengucapkannya? Enggak ada, tapi dipaksa, enggak punya pilihan di situ. Namanya dipaksa berarti enggak punya keinginan, enggak ada pilihan selain melakukan apa yang dipaksakan. Maka ketika mengucapkan yang kufur itu la itsma alaih, tidak
berdosa. Tidak berdosa. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, man kafara billahi min ba'di imanihi. Ada orang-orang yang kafir kepada Allah setelah diberikan nikmat iman, itu ada. Nah, jadi ada orang-orang yang murtad baik karena ucapannya, perbuatannya setelah Allah berikan iman kepadanya. Ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap kukuh di atas keimanan. Dipaksa untuk kafir, dipaksa untuk mengucapkan yang kufur, melakukan perbuatan yang kufur, tapi hatinya tetap kukuh dalam iman, maka la isma alaih. Orang ini tidak berdosa, tidak dihukum atas tindakan kufur yang diucapkan atau dilakukan karena dipaksa tadi, ya. Jadi kesimpulannya jamaah sekalian, ya, hadis ini ya adalah merupakan salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, fadlun minallah terhadap kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum kita, tidak memberikan dosa kepada kita terhadap sebuah maksiat dan kekeliruan yang didasarkan kepada tindakan yang salah tadi, atau yang lupa, atau karena dipaksa. Makanya dulu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ketika turun ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kalian menampakkan apa yang ada dalam hati kalian atau kalian sembunyikan, Allah tetap akan hisab kalian. Artinya semua tindak tanduk kalian, semua tingkah laku kalian baik yang zahir ataupun yang batin itu tetap dihitung, tetap dihisab, tetap ada hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat berat, gitu kan? Berat. Wah, kalau begitu enggak ada yang selamat. Kalau semua perbuatan kita, mau yang zahir mau yang batin, yang disengaja atau tidak disengaja, itu ada hisabnya, ada perhitungannya, ada hukumannya dari Allah, siapa yang selamat? Enggak ada yang selamat, ya. Akhirnya para sahabat merasa berat dengan ayat ini. Datang ke Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat yang lain datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengadu, ya Rasulullah, ini ayat berat ya Rasulullah. Enggak ada yang selamat kalau seperti ini. Rasulullah belum memberikan jawaban yang tepat pada saat itu. Rasulullah mengatakan, apakah kalian ingin menjadi seperti orang-orang Bani Israel yang mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar terus kami durhakai. Ini kan ayat Allah yang nurunkan, ayat Allah yang nyampaikan, kalian dengar terus kalian ingin mendurhakai ayat ini. Itu kata Rasulullah, sami'na wa asaina. Maka para sahabat mengatakan, enggak ya Rasulullah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati, kami akan berusaha semampu kami untuk mentaatinya. Akhirnya turun ayat yang menghapus ayat ini, ya, turun ayat yang menghapus ayat ini, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sebatas apa yang mereka mampu, ya. Ini juga ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu ayat turun untuk menghapus ayat yang tadi. Artinya ada nanti perbuatan-perbuatan yang bila dilakukan karena dasar khata, nisyan dan namanya istiqrah tadi, dipaksa, itu ndak ada hisabnya. Kalau semuanya dihisab nggak ada yang selamat. Nah, itu. Jadi ayat itu menghapus ayat yang tadi dibacakan dan para sahabat berat terhadap ayat tersebut. Ya, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini ayat ini adalah merupakan hadis ini adalah merupakan hadis yang berkaitan dengan ayat-ayat yang menghapus ayat yang dipermasalahkan atau merasa berat para sahabat terhadap kandungannya tadi. Ya, karena kalau seperti itu nggak ada yang selamat, nggak ada yang bisa lepas dari salah dan dosa, semua dihisab. Makanya turun ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ini untuk meringankan kita semua. Makanya ini hadis menunjukkan rahmat dari Allah, fadlun minallah kepada kita, sehingga nanti ada amal-amal kita, dosa-dosa atau maksiat-maksiat kita
tidak sengaja melakukannya misalnya, maka itu tidak dihukum, ya, tidak dihukum. Nah, kemudian juga selaras juga ayat ini hadis ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum." Jadi tidak masalah atau tidak ada dosa bagi kalian terhadap tindakan-tindakan yang kalian lakukan karena dasar kekeliruan tadi. Ya, yang berdosa itu adalah ma ta'ammadat qulubukum. Tindakan yang kalian lakukan dengan sengaja, ada niat untuk melakukan dosa tersebut, kemudian dilakukan, itu yang ada hukumannya, ada hisabnya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau tidak ada niat untuk melakukannya tapi ternyata dilakukan tanpa sengaja atau karena lupa, itu yang dimaafkan. Makanya la junaha alaikum, lafaz ayatnya, tidak ada masalah di situ. La syai' fihi, tidak ada dosanya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza fadlun minallahi ta'ala, dan ini termasuk rahmat, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, annahu la yu'akhidhu bil khata'. Allah itu tidak menghukum karena tindakan khata'. Wa la yu'akhidh bin nisyan, dan juga tindakan yang nisyan karena lupa. Wa la yu'akhidhu bil ikrah, dan juga dengan tindakan pemaksaan, ya. Wa kana hadza mimma kallafallahu bihil umam as-sabiqah uqubatan lahum. Ini bedanya kita jamaah sekalian. Umat-umat sebelumnya, sebelum kita, ya, kaum Bani Israel dan umat-umat sebelum kita itu semua tindak tanduk mereka dihisab. Mau yang karena lupa, mau yang karena salah, mau karena dipaksa, itu tetap dihisab, tetap berdosa. Tapi Allah berikan rahmatnya pada umat Islam, berikan keutamaannya. Ya, makanya Syekh Shalih Fauzan mengatakan hadza mimma kullifa bihil umam as-sabiqah uqubatan lahum. Ini adalah bentuk pembebanan Allah kepada umat-umat sebelum kita, uqubatan lahum, sebagai hukuman bagi mereka. Ya, akhirnya semua tindak tanduk mereka yang zahir maupun batin, yang disengaja maupun tidak, itu ada hisabnya, ada dosanya. Walakin hadhil ummah rahimahallah, umat ini diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khaffafa anha, Allah ringankan umat ini, ya. Wa adamul i'tirad 'ala Allah fal yahud lamma qalu sami'na wa asayna, ini li'annaha ummatu Muhammadin, ya, karena ini adalah umatnya Muhammad, wa hum ahlul imani wat taslim. Umat Muhammad itu adalah umat yang beriman dan tunduk. Makanya para sahabat tadi kita ceritakan, ketika dikatakan oleh Nabi kepadanya, apakah kalian ingin jadi seperti Bani Israel yang mengatakan sami'na wa asayna? Para sahabat mengatakan apa? Enggak Rasulullah, kami sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati, kami berusaha untuk taati. Kalau Bani Israel ketika sampai kepada mereka ayat tidak sesuai dengan perasaan, tidak sesuai dengan akal, logika mereka, mereka durhakai. Mereka durhakai. Nah, jadi dalam beragama itu jamaah sekalian, itu tidak dibangun di atas perasaan, tidak dibangun di atas logika. Beragama itu dibangun di atas ketundukan. Ya, makanya prinsip para sahabat itu sami'na wa ata'na. Ya, berbeda dengan orang-orang Yahudi, prinsipnya sami'na wa asayna. Mereka maksiat ketika ayat-ayat yang sampai kepada mereka itu tidak sesuai dengan logika dan perasaan. Ya. Kalau umat Islam itu beragama enggak dibangun di atas logika dan perasaannya, tapi di atas ketundukan, ya, terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Karena kita ini abdullah, hambanya Allah jemaah sekalian. Maka yang namanya hamba itu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita benturkan perintah Allah dengan perasaan, jangan kita benturkan perintah Allah dengan akal kita. Kalau memang beragama itu dibangun di atas perasaan, ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail, pakai perasaan enggak? Enggak. Tapi apa? Dengar, tunduk, taat. Ya kan? Disembelih Ismail, tapi Allah ganti fafadainahu bidzabhin azim. Kami ganti dengan sembelihan yang besar. Itu tunduk dia. Dan Ismail pun ketika disampaikan kepadanya, ya Ismail,
saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Ismail nolak enggak? Enggak, tunduk. Ya, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan ya wahai ayahanda, katanya. Ini sami'na wa ata'na, enggak dibangun di atas perasaan, tapi dibangun di atas ketundukan dan ketaatan. Karena itu ujian, ya. Kalau memang beragama itu dibangun di atas perasaan, Nabi itu pernah mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, ya, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha, katanya. Kalau Fatimah mencuri, saya potong tangannya, kata Nabi. Karena dalam hukum Islam orang yang mencuri itu hukumannya apa? Potong tangan. Itu kan perintah Allah, ya. Kalau Fatimah mencuri, saya potong tangannya. Ada enggak seorang bapak yang tega motong tangan anaknya kalau pakai perasaan? Ya, enggak ada. Kita sebagai bapak selalu membela anak kita. Oh, bukan anak saya yang mencuri, enggak mungkin anak saya mencuri, gitu kan? Nah, tapi karena potong tangan itu hukum Allah, saya potong tangannya kalau memang mencuri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beragama itu enggak dibangun di atas perasaan tapi ketundukan. Ya. Begitupun kalau beragama dibangun di atas akal logika, enggak mungkin sahabat yang mulia Umar bin Khattab itu sampai mengatakan kepada Hajar Aswad, ya, laula anni ra'aitu nabi qabbalaki ma qabbaltuki. Kalau bukan karena saya melihat Nabi cium kamu wahai Hajar Aswad, saya enggak akan cium kamu. Karena secara logika akal apa untungnya nyium batu, gitu kan? Ya. Tapi karena Nabi mencium Hajar Aswad, maka sikap kita adalah mengikuti, tunduk, sami'na wa ata'na. Makanya Umar mencium dan mengatakan, kalau bukan karena Nabi mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu Hajar Aswad. Begitupun sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ya, lau kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfalal khuffi aula bil mashi min a'lah. Kalau seandainya beragama itu dengan akal, logika, maka bagian bawah sepatu itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Namun yang diperintahkan syariat mengusap bagian mana? Atasnya, bukan bagian bawah. Karena beragama itu enggak dibangun di atas akal, tapi sami'na wa ata'na. Jadi jangan seperti orang-orang Yahudi yang mereka dengar ayat-ayat sampai kepada mereka namun tidak sesuai dengan perasaan dan logikanya, akhirnya didurhakai. Para sahabat ketika sampai kepada mereka ayat yang membuat mereka berat, ya wahai Rasulullah, ini ayat berat nih wahai Rasulullah. Apakah mereka akan meninggalkan ayat tersebut? Enggak, tapi mereka mengatakan, ya Rasulullah, sami'na wa ata'na. Kami akan dengar dan kami taati ayat ini. Makanya Allah turunkan, ya, keringanan dengan ayat tadi dihapus, ya, dinasakh dengan ayat-ayat yang menunjukkan adanya keringanan tadi, termasuk hadis Nabi ini yang menunjukkan keringanan, yang menjelaskan bahwasanya ayat yang memberatkan para sahabat tadi telah dihapus, ya, dengan adanya keringanan tadi. Baik. Nah, sebaliknya jamaah sekalian, kalau kita ya mempermasalahkan perintah Allah, ya, perintah Nabi, larangan Allah, larangan Nabi, karena dasar akal kita ataupun perasaan kita, itu bisa jadi mendatangkan hukuman Allah, bisa jadi mendatangkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan, innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya yang membuat orang-orang sebelum kalian itu binasa, hancur, binasakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Kasratu masailihim, banyak bertanya. Jadi banyak bertanya kepada para nabi-nabi mereka. Setelah disampaikan, ini loh hukum Allah, ini loh ayat-ayatnya, ini loh perintah Allah. Ya, kasratu masailihim wahtilafihim ala anbiya'ihim. Setelah sampai mereka selisihi. Karena enggak sesuai dengan akal dan perasaan, mereka selisihi. Jadilah itu faktor terbesar yang membinasakan mereka. Ya. Membinasakan mereka, ya. Sebaliknya kalau kita tunduk, mendengar, taat, maka pasti Allah berikan kemudahan dan keringanan. Nah, ini yang kita bisa ambil dari hadis yang ke-29 ini. Dia memang ringkas hadisnya, ringkas tapi begitu padat, ya, begitu padat ya mas kalian. Ya.
Maka jadilah kita hamba-hamba yang senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na, dengar dan taat ya terhadap perintah-perintah Allah dan Rasul. Ya, perintah itu kita lakukan semampu kita, larangan itu kita tinggalkan secara mutlak ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya dengan perasaan dan logika kita. Karena waman yushakikillaha wa rasulahu min ba'di ma tabayyana lahul huda ya wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, kata Allah. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya setelah jelas bagi mereka itu petunjuk ya, itu hukum Allah, itu perintah Allah jelas bagi mereka, kemudian mereka selisih, mereka tentang ya, maka Allah masukkan ke neraka jahannam wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali ya, kembali. Jadi kalaupun kita menyelisihi maka jangan karena didasari penentangan ya. Menyelisih tadi karena dasar lupa, keliru, dipaksa, itu yang tidak ada hukumannya. Tapi kalau kita menyelisih istikbaron ya, karena merasa sombong, nggak sesuai dengan perasaan, nggak sesuai dengan akal, kita tentang, maka ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Dan banyak orang-orang zaman sekarang itu, jamaah sekalian ya, terutama di media sosial, banyak yang menentang syariat hijab ya, misalnya, kemudian mereka mengatakan ini adalah budayanya kadrun, kata mereka, atau semacamnya, wal iyadu billah. Ini kan penentangan. Hijab itu perintah, menutup aurat itu perintah. Ketika kita tentang ya, apapun alasannya, maka hati-hati ya, ini bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang-orang semacam ini enggak bertahan lama, Allah turunkan azabnya ya, karena berarti menentang Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi telah menjelaskan kepada kita, wa man yushakikillaha wa rasulahu min ba'di ma tabayyanal huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Dibiarkan berpaling oleh Allah, semakin sesat dia, semakin jauh dari hidayah. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, tapi pasti dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Ya, karena satu maksiat akan melahirkan maksiat yang lain, sehingga maksiat itu bertumpuk, semakin jauh dari hidayah dan semakin dekat dengan kekufuran, sehingga tidak ada tempat kembali kecuali neraka jahannam, wal iyadu billah. Ini yang bisa kita sampaikan ya pada hadis yang ke-39 ini. Baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz, tadi ada poinnya kalau dipaksa tidak mengapa. Saya ambil contoh dari sebagian kami adalah seorang buruh atau bekerja di instansi pemerintah, yang kadang konsekuensi dalam posisi tertentu kami diminta untuk berbohong untuk mencapai target sebuah perusahaan atau supaya menyelamatkan perusahaan, atau sebuah instansi kadang mewajibkan pekerjanya untuk mencukur jenggot, memangkas jenggotnya. Apakah ini termasuk kategori dipaksa yang kami ada konsekuensinya, ataukah kita berusaha untuk bertahan tapi konsekuensinya bisa jadi kita mendapatkan resign atau mutasi? Yang mana yang kami harus pertahankan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi begini jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang paksa itu maksudnya udah nggak ada pilihan. Ya, yang dimaksud dengan paksa nggak ada pilihan lagi. Kalau bisa masih milih, itu bukan dipaksa namanya. Ya, kalau masih ada pilihan bisa melakukan atau tidak, itu kan bukan dipaksa namanya. Nah, namanya paksaan itu udah nggak ada pilihan lagi. Contoh misalnya, antum kalau nggak ucapkan yang kufur, saya bunuh. Bisa milih nggak di situ? Nggak bisa. Nah, itu namanya paksaan. Tapi kalau antum bisa milih untuk melakukan dan tidak, namun nanti ada tekanan, artinya kalau saya melakukan ini berarti saya akan dipecat, gitu kan? Ya. Atau kalau saya lakukan berarti saya dibiarkan kerja di sini,
Artinya di situ ada pilihan, masih ada pilihan, ya pilihan. Dan namanya ardullah wasi'ah, bumi Allah itu luas, rezeki Allah itu luas, ya. Nah, ini pertama. Jadi kita harus bedakan kapan dikatakan paksa, kapan tidak. Kemudian yang kedua, bila paksaan itu kayak contohnya tadi cukur jenggot, ya. Contohnya cukur jenggot. Nah, di sini ada pertimbangan maslahat. Cukur jenggot itu sendiri ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukumnya. Yang mu'tamad ya dalam mazhab Syafi'iyah itu makruh hukumnya. Namun yang sahih haram. Yang pendapat yang sahih haram hukumnya menyukur jenggot. Namun pendapat ulama-ulama ya yang lain itu ada yang mengatakan sebatas makruh. Nah, artinya ada pandangan ulama yang mengatakan makruh. Sekarang semua ulama sepakat hukumnya mencari nafkah untuk keluarga itu wajib, ya enggak? Ya kira-kira kalau antum keluar dari tempat antum kerja ini, ada jaminan antum dapat pekerjaan yang lain? Ya. Ya. Karena Anda banyak nemukan jamaah teman-teman sekalian, setelah mereka dapat ya fatwa atau jawaban, kemudian mereka keluar dari pekerjaannya, itu bertahun-tahun ngelunta-lunta, nggak punya kerja. Ya, nggak punya kerjaan, akhirnya mengharapkan belas kasih dari orang lain. Jadi kita harus pertimbangkan di situ maslahat dan mudaratnya. Ya, kalau saya keluar dari pekerjaan ini karena mempertahankan jenggot misalnya ya, kira-kira antum bisa usaha mandiri nggak gitu kan? Atau bisa dapat pekerjaan yang bisa untuk menghidupi anak istri nggak gitu kan? Ya, kalau yakin bisa keluar gitu kan? Keluar. Lebih baik kita pertahankan jenggot karena mencukurnya haram hukumnya dalam pendapat yang sahih. Tapi kalau ternyata antum nggak bisa nyari kerjaan yang lain, nggak bisa untuk usaha, nggak dapat pekerjaan dan nggak ada jaminan ya, maka di situ ada pertimbangan maslahat dan mudaratnya, dan insya Allah itu yu'fa anhu, termasuk yang dimaafkan ya, menyukur jenggot karena tadi mempertahankan ya tempat kerja untuk nafkahi anak istri, itu dengan ambil pendapat ulama yang paling ringan yaitu makruh, maka termasuk yang dimaafkan insyaallah, wallahu alam. Tapi kalau antum bisa untuk keluar cari yang lebih baik ya, maka lebih baik. Tapi kalau enggak dan mudaratnya lebih besar, dah pertahankan. Karena nanti anak-anak yang jadi korban, istri yang jadi korban, ya enggak bisa antum penuhi kebutuhan sehari-harinya, dan ana menemukan banyak yang semacam ini. Ya, ana menemukan banyak yang semacam ini. Ya. Bukan 1-2 orang. Ada berapa orang itu karena awalnya dia satpam kerja ya di bank, ya satpamnya bank, padahal hadis-hadis yang menyebutkan tentang Allah melaknat akilar riba wa mukilahu gitu kan, wa katibahu wa syirih, itu yang langsung interaksi dengan ribanya. Kalau satpam kan cuman jaga keamanan. Akhirnya termasuk ta'awun alal ismi wal udwan, keluar. Sampai bertahun-tahun nggak punya kerjaan, nyari kerjaan itu susah, nggak dapat usaha, nggak punya modal, akhirnya dari ulur tangan orang lain hidupnya. Itu mudaratnya lebih besar kan jadinya. Makanya kalau yakin ketika keluar dari pekerjaan itu antum bisa memiliki pekerjaan yang lain yang lebih layak, yang pantas, yang bisa untuk menafkahi istri anak, maka tafadhol pertahankan jenggot antum. Tapi kalau enggak, maka enggak masalah, karena ada pendapat ulama yang mengatakan mencukurnya makruh ya, makruh, wallahu a'lam. Ada lagi? tidak boleh menjalankan syariat begitu. Taib. Pilihannya Ya. apa gitu? Taib. Hidup di negeri kafir nggak bisa menjalankan agama dengan leluasa, gitu kan? Nah, maka di situ hukumnya wajib hijrah, Pak, kalau mampu. Ya, wajib hijrah kalau mampu.
Jadi pertanyaan, kapan kita harus hijrah dari negeri kafir? Ini kan wajib hukumnya hijrah dari negeri kafir ketika kita mampu. Ketika kita mampu, dan di negeri kafir itu kita tidak leluasa untuk menjalankan agama kita. Ya, itu wajib hukumnya hijrah. Kedua, sunnah hukumnya hijrah. Kapan? Ketika kita berada di negeri kafir, kita mampu menjalankan agama kita dan kita mampu untuk hijrah, maka sunnah tetap hukumnya. Ya, sunnah hukumnya untuk hijrah, enggak wajib. Kenapa di sini tetap mampu menjalankan agama dan antum mampu untuk hijrah, maka hijrah sunnah hukumnya. Ya. Yang ketiga itu dimaafkan, yaitu orang-orang mustad'afin. Mustad'afin itu siapa? Orang yang ada di negeri kafir, mereka enggak mampu menjalankan agama mereka, ya, dan mereka enggak mampu untuk hijrah. Mereka enggak mampu untuk hijrah, maka ini dimaafkan. Masuk dalam kategori mustad'afin, seperti orang-orang yang ada di Mekah waktu itu. Nabi kan dan para sahabat yang lain udah hijrah ke Madinah. Kemudian ada beberapa sahabat yang di Mekah itu enggak bisa hijrah, ketahan sama keluarganya yang masih kafir, dan mereka enggak leluasa menjalankan agama. Itu Allah maafkan. Itu masuknya dalam kategori mustada'afin. Tapi kalau antum berada di negara kafir, kemudian antum bisa menjalankan agama dengan leluasa, tidak ada kekangan, dan antum mampu untuk hijrah, sunnah hukumnya. Ya, sunnah hukumnya. Kalau enggak bisa menjalankan agama dengan leluasa, mampu untuk hijrah, hukumnya apa? Wajib hijrah, wajib. Ya. Jadi enggak serta-merta kita mengatakan, oh ini negeri kafir, ente wajib hijrah. Enggak ada perinciannya. Kapan wajib, kapan sunnah, kapan dimaafkan, seperti tadi. Ya, wallahu alam. Dan itu dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim An-Najdi dalam kitabnya Hasyiah Raudul Murbi, perincian tentang kapan wajib hijrah dari negeri kafir, kapan sunnah, kapan dimaafkan ketika tidak bisa hijrah. Ya, begitupun Syekh Utsaimin dalam Syarah Ushul Salasah itu dengan tegas mengatakan wajibnya hijrah itu ketika mampu dan tidak bisa menjalankan agama di negeri kafir. Nah, kalau bisa menjalankan agama kemudian mampu untuk hijrah, sunnah hukumnya. Kalau enggak mampu menjalankan agama di negeri kafir dan enggak mampu hijrah, berarti dimaafkan karena termasuk dalam kategori mustada'afin. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik. Sekarang ada enggak negara-negara kafir yang umat Islam tidak leluasa untuk beragama? Ada ya? Di India. Nah, itu salah satunya di India. Ini kasus yang nyata ya, kaum muslimin itu dipojokkan ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menolong saudara-saudara kita di India. Nah, itu orang-orang yang kasusnya seperti itu tadi, kalau mereka mampu untuk hijrah ke negara-negara muslim ya, maka wajib, karena tadi menjalankan agama itu lebih utama daripada mempertahankan harta. Ya kan? Karena kadang ada orang yang enggak mau hijrah itu karena sayang harta yang udah ada di negara tersebut, ya. Lihat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Harta mereka tinggal di kota Makkah, tetap hijrah ke Madinah, memilih hijrah ke Madinah supaya lebih leluasa menjalankan agama, mempertahankan akidah. Harta itu dunia, ya, enggak dibawa mati. Agama itu yang bermanfaat di akhirat. Akhirnya para sahabat hijrah ke Madinah, ya. Hudzaifah ibnul Yaman hartanya ditinggalkan di Madinah tanpa bawa apa-apa, tapi jadi yang kaya setelahnya karena berusaha. Intinya kalau mampu hijrah maka hijrah, kalau enggak ya termasuk yang mustada'afin. Wallahu a'lam. Baik. Enggak ada lagi? Ada lagi? Ya? Qadha. Terkait qadha sholat tadi ya. Tadi ketika lupa kan kita lawan ketika ingat tadi. Kemudian ketika di fase belum kita mengenal agama dengan baik gitu, mungkin banyak lupa, banyak bolong itu apakah di qadha juga atau gimana Tat? Syukran. Baik.
Barakallahu fiik. Jadi masalah qada salat ini jamaah sekalian ada khilaf di kalangan para ulama ya. Jika dulu dia banyak meninggalkan salat ya, maka dia hukumnya wajib mengkodok semua salat yang ditinggalkan. Ya, kira-kira berapa tahun antum enggak salat misalnya ya. Maka jadi dikodok salat itu ada yang syadid di kalangan para ulama dalam masalah ini, keras ya. Semua salat yang ditinggalkan wajib kodok ya. Kalau sampai enggak ada waktu untuk yang lain kecuali kodok salat, maka tetap dia kodok salat, kecuali makan dan minum mungkin boleh ya. Selainnya waktunya digunakan untuk kodok salat yang ditinggalkan. Itu ada yang syadid seperti ini para ulama ya, para ulama. Dan ini termasuk pendapatnya jumhur ulama. Mayoritas ulama mengatakan wajib hukumnya mengkodok salat yang ditinggalkan. Antum kira-kira berapa tahun enggak salat? Atau kira-kira berapa salat yang dilalaikan, dilupakan dulu itu kan? Ya, kira-kira aja berapa? Oh, sekitar mungkin saya tidak salat 2 tahun gitu. Berarti antum kodok salat selama 2 tahun. Kalikan 5 kali 2 tahun itu berapa ya? Ya, sehari kan 5 gitu kan? 2 tahun itu berapa? Itu antum kodok. Ini mazhab jumhur ulama ya. Jumhur ulama ya. Ada pendapat yang kedua yang menyatakan itu sesuatu yang telah ditinggalkan zaman dulu ya. Ketika dia meninggalkan sholat dulu, kemudian dia tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak perlu ya mengkodok sholat yang ditinggalkan ya, tapi dia setelah itu harus istiqomah, bertekad untuk tidak meninggalkan sholat lagi. Dan mungkin ini yang lebih memudahkan. Dan ini juga pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, itu enggak harus ya mengkodok sholat yang dilupakan dulu kalau udah banyak ya, udah banyak gitu. Kalau yang terlupakan 1, 2, 3 itu masih wajib dikodok karena at-taib minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang tobat dari dosa itu seperti enggak punya dosa. Cuman setelahnya yang namanya tobat itu apa? Tobat itu berarti ada penyesalan dan ada tekad kuat untuk tidak meninggalkan sholat lagi. Kalau ternyata dia masih meninggalkan sholat bolong-bolong, tobatnya bohongan gitu ya. Tobatnya bohongan gitu. Wallahu alam. Jadi itu ya. Jadi insya Allah yang memudahkan itu tadi ya, dia tidak harus mengkodok yang ditinggalkan kalau banyak ya, tapi dia harus banyak-banyak taubat, istighfar dan istiqomah menjalankan sholat. Karena meninggalkan sholat itu jamaah sekalian itu berat. Kenapa? Di antara para ulama, dan ini yang sahih, orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya telah keluar dari Islam. Ya. Antum Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala itu mengatakan 1 atau 2 kali dia meninggalkan sholat itu murtad. Karena orang muslim enggak ada yang enggak sholat. Kalau memang dia muslim masa enggak sholat? Gitu kan? Muslim itu pasti sholat. Yang enggak sholat itu adalah orang yang bukan muslim. Makanya disebutkan al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar, kata Nabi. Perbedaan antara kita orang muslim dengan orang kafir itu di sholat. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia kafir. Karena orang kafir enggak ada yang sholat. Yang sholat itu orang muslim ya. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan la hazza fil Islam liman tarakas shalah. Enggak ada tempat di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Enggak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Artinya kalau enggak punya bagian dalam Islam berarti dia bukan muslim karena meninggalkan sholat. Jadi pendapat yang sahih di kalangan para ulama, meninggalkan sholat itu bisa murtad ya, murtad. Nah, kalau ada orang yang dulu meninggalkan sholat kemudian taubat, maka sama seperti gini gambarannya. Sahabat-sahabat yang dulu musyrik ya kemudian masuk Islam, berarti gugur dosa-dosa yang dulu dengan taubatnya gitu loh. Jelas ya? Ya. Tapi jangan sekali-kali coba-coba meninggalkan sholat ya. Ana kalau disuruh sholat jenazah sama orang yang enggak sholat, ana enggak sholat ya. Ana pribadi ya jemaah sekalian, kalau disuruh sholatin jenazah orang yang enggak sholat enggak mau ana. Enggak mau. Kenapa? Karena tadi ya orang yang enggak sholat itu bukan muslim. Wallahu alam. Afwan.
untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal, apakah cukup berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbighfirli wali walidayya dan seterusnya, atau boleh kita mendawamkan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, seperti Baik. menyolatkan mayit. Baik. Mendoakan orang yang sudah meninggal, ya, orang tua ya yang sudah meninggal, itu doa-doa yang terbaik itu adalah pertama doa yang mengandung unsur istighfar, memohonkan ampun untuk dosa yang dibarengi dengan memohonkan rahmat. Makanya boleh itu Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu boleh. Itu doa yang mencangkup semua yang dibutuhkan oleh mayit, ya, mayit. Dan ini catatan penting ya Mas sekalian. Kita sebagai anak itu kadang lupa sama orang tua, ya. Ya, lupa, ya. Terutama anak-anak yang obsesinya kepada dunia. Ya, obsesinya kepada dunia itu lupa ya kepada orang tua. Kadang mereka ingat orang tua itu setelah mati, kemudian kalau saudara-saudara kita yang tahlilan itu ya hari berapa? 1 sampai 7, kemudian berapa itu setelah itu lupa ya, lupa, nggak ada doa, nggak ada apa gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya, makanya salah satu aset itu adalah anak soleh, yad'u lahu, yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, yang senantiasa memohonkan ampun untuk orang tuanya dalam sholat, dalam ruku, dalam sujud. Kita selalu usahakan memohonkan ampun untuk orang tua kita, ya. Ini jadi nggak apa-apa Pak doanya seperti itu. Enggak. Jadi bersedih itu karena ditinggal orang yang kita sayang itu enggak berdosa. Menangis karena ditinggal orang yang kita sayang itu enggak berdosa. Ya, karena Nabi SAW ketika ditinggal putranya Ibrahim itu mengatakan innal aina la tadma. Ya. Sesungguhnya mata ini menangis. Wa innal qalba la tahzan. Hati ini bersedih ya dengan berpisahnya saya dengan kamu. Tapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang Allah ridhoi. Ya, yang enggak boleh itu adalah ketika kita ditinggal oleh orang yang kita sayangi mengucapkan ucapan yang menunjukkan ketidakridhaan kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang enggak boleh. Ya. Contohnya, makanya niyahah itu hukumnya haram. Niyahah itu apa? Sakul juyub, ya. Ini saku dirobek, darbul hudud, pipi dipukul, rambut dijambak. Biasanya kan wanita kalau ditinggal orang yang disayangi meninggal itu melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Ini menunjukkan ketidakredoan dengan takdir Allah, makanya haram hukumnya. Sedangkan kalau bersedih menangis itu memang tabiat, sifat manusia, makanya enggak masalah. Yang masalah itu adalah ketika kita melakukan tindakan yang menunjukkan tidak redonya kita dengan takdir Allah. Ya, kadang kita ucapan, ya Allah, kenapa saya diberikan cobaan yang begitu berat, gitu kan? Masa emang cuma dia doang yang diuji, gitu kan? Banyak yang diuji. Ucapan-ucapan semacam ini waspada. Jangan sampai itu ternyata menunjukkan tidak ridhonya kita dengan takdir Allah, dan itu haram hukumnya. Berbeda kalau menangis, bersedih, itu udah wajar karena memang manusia itu punya tabiat seperti itu, bersedih ya karena ditinggal orang yang dia sayangi. Ya, Nabi pun pernah menangis karena ditinggal oleh putranya. Ya, para sahabat pun menangis karena ditinggal oleh suami istri mereka. Ya, sahabiyah ditinggal oleh suami mereka. Banyak kisah-kisah di kitab-kitab sirah yang menyebutkan bagaimana mereka bersedih, namun mereka tidak pernah mengucapkan ucapan yang mendatangkan murka Allah, maksudnya yang berbenturan dengan ketidakredoan terhadap takdir Allah, enggak ada. Semuanya redha dengan takdir Allah, terima dengan takdir Allah, tapi bersedih itu wajar, menangis itu wajar. Ya, wallahu a'lam. Ya. Itu kenapa niyahah itu diharamkan jemaah sekalian. Ya, niyahah itu.
karena itu menunjukkan ketidakridhaan kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi? Enggak ada ya? Tafadhol. Yang gimana? Sesama manusia. Iya, jadi kan dosa itu ada yang kaitannya langsung dengan hakullah, maka itu langsung dimaafkan, tidak ada konsekuensi, ya, konsekuensi apapun. Ya. Apabila kaitannya itu dengan hakul adami, itu nggak bisa maaf doang, tapi harus diselesaikan. Makanya yajibud dhaman, kata para ulama, harus ada ganti rugi. Ya, masalahnya tadi kayak kita ngerusak, misalnya nyenggol barang orang pecah gitu kan. Nah, memecahkan milik orang lain, merusak milik orang lain itu zalim, jamaah sekalian. Jadi merusak barang orang lain itu zalim. Nah, itu dosanya di situ. Ya. Nah, kezaliman kita merusak barang orang lain itu dimaafkan oleh Allah. Cuman barangnya tetap harus diganti gitu loh. Ganti rugi. Ya, karena barang itu terkait dengan hak adami, hak manusia, gitu. Ya, kalau cuman hak Allah doang, cukup dengan istighfar. Makanya sama, kalau kita taubat dari dosa itu nggak cukup hanya dengan taubat kalau itu berkaitan dengan hak adami. Contoh, Pak, pernah nyuri punya orang, kemudian taubat dari mencuri. Ya Allah terima taubat mencurinya, tapi belum selesai urusannya dengan yang dicuri, gitu. Nah, harus minta diikhlaskan, gitu kan? Atau diganti, baru kelar. Kalau belum, berarti belum selesai, nanti ada mahkamahnya, ada peradilannya. Makanya awwalu ma yuqda ya bainal ibad fid dima. Hal yang pertama kali diselesaikan oleh Allah antara hamba itu adalah ad-dima. Ya, ad-dima, darah. Artinya apa? Terkait dengan hak adami. Pernah mukul orang, pernah nyuri barang orang, ya, pernah gibah orang, itu kan hak adami. Enggak cukup dengan taubat, harus minta dihalalkan. Makanya hadis yang disebutkan yang pernah kita baca itu, Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahu kalian siapa orang-orang bangkrut itu, orang pailit? Para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang bangkrut, orang pailit menurut kami, kata para sahabat, yang enggak punya duit, enggak punya harta. Tapi Nabi mengatakan enggak, bukan itu orang yang pailit. Ya, al-muflisu man jaa yaumal qiyamati bi shalatin wa zakatin wa siyamin. Ya, orang yang datang kelak pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, pahala ibadah yang lainnya. Wa qad daraba hadza, tapi di dunia pernah mukul orang secara zalim. Wa syatama hadza, di dunia pernah cela orang, gibah orang secara zalim. Wa safaka dama hadza, pernah numpahkan darah orang, bunuh orang secara zalim. Maka orang-orang semacam ini uhidza min hasanatihi, diambil pahalanya, dipindah kepada orang yang dia zalimi untuk pembayarannya, karena udah enggak bisa lagi bayar pakai duit, enggak bisa lagi pakai maaf-maafan gitu kan. Pahala dipindah kepada yang dizalimi. Kalau enggak cukup pahalanya, dosa yang dizalimi dipindah kepada dia, sehingga enggak tersisa pada dirinya kecuali keburukan. Faturiha finnar, dilempar ke neraka. Wal iyadu billah. Ya, makanya kalau kaitannya dengan hak adami, kezaliman atau kita melakukan dosa yang terkait dengan hak manusia, itu taubat dan minta maaf, minta dihalalkan. Ya, minta dihalalkan. Kalaupun minta ganti rugi rugi gitu kan. Bagaimana kalau ternyata kita nggak ketemu sama orangnya gitu? Itu jadi pernah dulu zalimi orang, ya, menggibah orang, kemudian atau ngambil hak orang, orangnya udah pergi, ngilang kemana, nggak ketemu. Gimana? Maka disebutkan dalam hadis, walaupun hadisnya ini ada para ulama yang mengatakan hadisnya dhaif itu, tapi setidaknya itu dipakai oleh para ulama. Para ulama mengatakan berdasarkan hadis ini,
perbanyak istighfar untuk orang yang antum zalimi. Itu kafarahnya. Fa kafaratuhu. Ya, kafarahnya adalah memperbanyak istighfar untuk orang yang kita zalimi. Artinya kita banyak-banyak memohonkan ampun untuk orang yang kita zalimi. Artinya kalau dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya berarti dia punya pahala saja, ya. Sehingga dia tidak butuh kepada pahala kita. Ya, jadi banyak-banyak istighfar untuk orang yang kita zalimi. Itu kafarahnya kalau ternyata orang yang kita zalimi tidak kita temui, nggak bisa kita minta dihalalkan oleh dia. Ya, wallahu alam. Cukup? Ya, cukup. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.